Daripada ngurusin timnas U20 yang nggak berubah-berubah permainan maupun evaluasinya, mendingan kita fokus ke timnas senior yang sedang ingin memaksimalkan potensi lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, Australia menjadi fokus utama tim kepelatihan baru yang akan memulai perjalanan mereka di Sydney Stadium. Laga pembuka di era baru, jelas nggak akan berjalan mudah begitu saja. Australia notabene tim unggulan pelanggan tetap Piala Dunia. So, effort besar sejatinya harus dilakukan. Dan ternyata tim kepelatihan baru seringkali sudah membuat Australia bingung. Pelatih Tony Popovic misalnya, pusing menebak strategi skuad Garuda karena statement dari Alex Pastoor yang berbeda-beda dan itu bagian dari rencana. Selain itu, kini Dani Lanzat juga ikutan buat statement ke media Belanda, Football Premier, yang tentu saja akan kembali membuat Australia harus menganalisa ulang. Di mana pemain keturunan yang masih tengah diproses layaknya Jairo Riedewald punya peluang besar debut langsung di Australia yang mana perannya dinilai emang sangat krusial buat lini tengah. Selain Jairo, sejumlah pemain keturunan lain juga masih bisa menyusul layaknya Cyrus Margono yang secara paspor sudah Indonesia dan sekarang sedang on fire banget cuy. Dean James juga demikian. Masih tak sabar sampai puji-puji Indonesia terus belakangan ini. Lantas bagaimana persiapan timnas buat susun rencana pemain kejutan yang bisa bikin Australia makin nggak bisa baca taktik? Berikut adalah jawabannya. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 laga krusial di round 3 yang akan menjadi penentu nasib menuju Piala Dunia. Dengan ini, fokus mendulang persiapan skuad sendiri menjadi prioritas utama. Sebab adaptasi dengan tim kepelatihan juga belum menyatu jika belum benar-benar latihan bersama. Untuk itu, melakukan hal-hal yang masih memungkinkan, layaknya mempercepat proses pemain keturunan, pemantauan punggawa Garuda, hingga terobosan seperti mempersiapkan charter pesawat menjadi sesuatu yang bisa dilakukan sekarang. Dari sisi jajaran kepelatihan juga wajib dikoordinasikan lebih lanjut. Mereka termasuk tim kepelatihan yang baru dibentuk. Pasalnya sebelum ini benar-benar nggak pernah satu regu begini. Apalagi jumlahnya lumayan banyak lagi asistennya dengan taktik yang tentunya nggak mungkin sama persis. Walaupun sama-sama dari Belanda juga ya cuy. Chemistry antara pelatih menjadi suatu yang juga diperlukan. Dan kalau menurut pengakuan Dani Lanzat kepada media Belanda sih aman, karena udah saling mengenal karakter individunya. Termasuk kini mereka sedang mengkoordinasikan ke federasi untuk mempercepat proses pemain keturunan gitu cuy. Je werd gebeld door Patrick Kluivert denk ik, ja. En jij dacht dat ga ik doen. Ja, ik hoefde deze keer niet lang na te denken. En ja, heel speciaal, ook omdat Patrick en ik een verleden hebben. Vroeger jeugdspeler, teamgenoten waren. En ja, er altijd wel in de planning was om samen te werken. En ik was vrij en ja, wel een speciale job natuurlijk ook. Voor Indonesië te werken, ook waar mijn familie de roots ook ligt. Dus ja, heel speciaal. Dan is het eigenlijk een 1-2'tje zou je zeggen? Eigenlijk wel. Dus wat dat betreft hoeft het... Lebih lanjut, wawancara Dani Lanzat kepada Football Premier juga merujuk pada pemain keturunan yang secara proses belum jelas karena nggak terlalu transparan. Ia mengkonfirmasi soal Jairo Riedewald yang tengah diproses di belakang layar dan sudah sangat dinantikan keberadaannya oleh jajaran tim kepelatihan. Pemain Royal Antwerp tersebut dinilai akan menjadi sosok krusial di lini tengah jika bisa debut di bulan Maret nanti. Lanzat memandang semuanya wajib diusahakan semaksimal mungkin. Apalagi sejumlah pemain layaknya Ragnar masih kena skorsing dan dipastikan absen akibat kartu kuning. Sementara Tom Haye juga hampir dipastikan tidak bisa bermain full mengawal lini tengah akibat faktor U. Namun kembali lagi, Lanzat hanya bisa request tidak menjamin pemain rekomendasi akan bermain kapan. Karena yang menentukan lagi-lagi proses dari PSSI dan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah. Jika itu tergantung kami, dia akan bergabung. Dia akan diterima dengan senang hati. Pilihannya bagus, anak-anak telah melakukan yang terbaik sejauh ini. Tapi penambahan juga dipersilahkan. Pemain yang bermain di luar negeri adalah nilai tambah bagi kami. Tegas Dani Lanzat kepada Football Premier.
Yap, apabila nantinya akan mengambil sumpah sebelum memasuki matchday Maret, Cero mungkin akan sendirian. Karena dua pemain lain masih disembunyikan, yang kabarnya berposisi sebagai striker dan kiper itu. Namun jika PSSI ingin ngasih sebuah kejutan lagi, tentu saja masih sangat memungkinkan. Dean James menjadi salah satu pemain yang sudah sangat ngebet buat membela timnas Indonesia. Ia yang sudah lama mengetahui punya darah keturunan merah putih dari nenek pihak ibu yang lahir di Surabaya. Dan sejak kehadiran Kluivert di skuad Garuda, ia makin ngebet sampai beberapa kali curhat ke media Belanda. Karena dirinya juga sudah mulai menunjukkan performa konsisten bersama klub. Di mana sepanjang musim 2024-2025 bersama Go Ahead Eagles, James sudah mencatatkan 22 laga dengan kontribusi 1 gol serta 2 assist sebagai bek kiri di semua kompetisi, termasuk Eredivisie, KNVB Cup, dan juga Europa League. Ini merupakan musim terbaiknya setelah musim lalu kebanyakan jadi cadangan, karena masih tergolong pemain baru dan masih muda 24 tahun, ya kan? Jadi jika nantinya mau masuk skuad Garuda dan punya posisi yang sama dengan Kelvin Verdong sebagai pesaing terberat, pun masih bisalah jadi pelapis jangka panjang dibandingkan pesaing lainnya, macam Arhan ataupun Shane Patinama. Selain nama-nama yang masih bisa diproses dalam waktu dekat ini, sejatinya ada diaspora yang tinggal dipanggil saja. Karena sejak dulu sudah sempat memproses warga negara Indonesia secara mandiri. Dia adalah Cyrus Margono, kiper yang tahun ini akhirnya kembali mendapatkan kontrak profesional bersama FK Dukakjini di Liga Kosovo. Dan ia benar-benar ingin membuktikan jika dirinya masih pantas untuk dipantau secara lebih intens. Sebab Cyrus belakangan ini on fire di 2 pertandingan awal di Liga Kosovo. Di mana setelah sebelumnya gagal membawa kemenangan untuk tim barunya pada laga debut, kini akhirnya Cyrus berhasil membawa FK Dukakjini menang atas FC Suhareka pada laga keduanya. Dengan ini, ia mencatatkan hanya kebobolan 2 gol dan berhasil melakukan save 28 kali dalam 2 laga. Sesuatu yang gila bukan untuk kiper debutan yang sebelumnya nggak punya klub? Kalau melihat dari sini, harusnya ia sudah ready 100% sih buat dipanggil timnas. Paspornya udah Indonesia. Performa udah mulai menunjukkan konsistensi. Ya, layaklah dicoba buat sekedar cadangan. Atau masuk kelompok umur U23 juga masih bisa. Mengingat umurnya masih 23 tahun juga, ya kan? Nah, dari sejumlah nama baru ini, tentu saja yang paling dibuat pusing adalah pelatih Australia, Tony Popovic. Ia setidaknya harus terus bekerja keras untuk menganalisa kembali jika Indonesia benar-benar memasang pemain baru layaknya Oleh Rummenigge, Jerry De Wolf, maupun sejumlah pemain lain yang masih punya kans. Sebab saat ini saja juru taktik Australia sudah mengakui jika tim analisisnya bingung. Dengan jajaran tim kepelatihan yang banyak, serta punya strategi yang secara garis besar berbeda-beda. Walaupun secara filosofi tetap sama, bermain menyerang dengan total football. Namun pergerakan antar pemain tentu saja nggak bisa ditebak. Akan ditaruh di mana dan berperan sebagai apa di atas lapangan, ya kan? Dan salah satu yang bikin tim Kangguru pusing, ya strategi Alex Pastor yang digadang-gadang menjadi yang lebih dominan. Namun di sisi lain, ia juga mewaspadai jajaran tim kepelatihan lainnya juga. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang. Tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya. Asisten pelatih selalu memainkan 3 bek di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya. Kami harus menghormati lawan. Ungkap pengakuan pelatih Australia setelah melihat jajaran pelatih timnas sumberbola.net.
Yap, terlepas dari apapun, hasil analisa tentu saja belum memastikan kemenangan. Semua yang terjadi di atas lapangan akan jauh lebih kompleks. Sehingga Mimin berpesan jangan terlalu jumawa duluan. Siapa tahu ini bagian strategi dari Australia sengaja merendah, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.